Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Tata Niaga Pertanian Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Kami akan memaparkan materi tentang komoditas pisang. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaceae. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. Tanaman pisang. Tanaman pisang merupakan tanaman yang tidak bercabang dan digolongkan dalam terna monokotil. Batangnya yang membentuk pohon merupakan batang semu, yang terdiri dari pelepah-pelepah daun yang tersusun secara teratur. Percabangan tanaman bertipe simpodial dengan maristem ujung memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Bagian buah bagian bawah batang pisang mengembung berupa umbi yang disebut bonggol. Pucuk lateral muncul dari kuncup pada bonggol yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang. Secara umum, pisang dapat tumbuh di seluruh kawasan Indonesia. Tanah yang baik adalah tanah yang kering tetapi memiliki kapasitas air yang baik dengan rata-rata pH tanah berkisar antara 4,5 dan 7,5. Sistem perakaran tanaman pisang berupa akar adventif yang lunak. Akar primer memiliki ketebalan 5-8 mm serta berwarna putih saat masih muda dan sehat. Rizom yang masih sehat akan menghasilkan akar primer sebanyak 200-500 akar. Panjang akar yang akan muncul dari umbi berkisar dari 50 hingga 100 cm. Anakan pisang sebenarnya adalah samping yang tumbuh dari rimpang dan muncul dari permukaan tanah pada jarak yang dekat dengan induk. Anakan pedang mempunyai kaitan yang kuat, sedangkan anakan air mempunyai kaitan yang lemah dengan rimpang induk. Jumlah anakan tumbuh membentuk rimbun berbeda-beda antar kultivar. Anakan pedang yang dipilih untuk menggantikan induk disebut anakan pelanjut. Daun dewasa terdiri dari atas upih daun, tangkai daun, dan helai daun. Upih daun membentuk batang palsu, kemudian berkembang menjadi tangkai daun, dan selanjutnya di antara bagian kanan dan kiri helai daun menjadi tulang utama daun. Helai daun di bagian kanan dan kiri tulang daun disebut lembar daun. Daun berkembang dari bagian batang palsu dalam bentuk silindris. Perkembangan daun yang sempurna biasanya terletak pada helai daun ketiga. Jumlah daun pada batang berkisar antara 10-20 helai daun. Setiap tanaman menghasilkan 35-50 daun dalam siklus pertumbuhannya dan rata-rata 40 daun dalam waktu 8-18 bulan. Helai pisang ini memiliki variasi di antaranya dari segi bentuk dan warna. Perbedaan ini terbentuk pada pangkal helai daun. Berdasarkan IPGRI tahun 1996, terdapat 3 variasi bentuk pangkal daun antara lain, membulat keduanya, salah satu sisi membulat, dan bentuk yang meruncing keduanya. Manfaat buah pisang dan kandungan gizi. Buah pisang mengandung gizi cukup tinggi yaitu kolesterol rendah serta vitamin B6 dan vitamin C tinggi. Zat gizi terbesar pada buah pisang masak adalah kalium sebesar 373 mg atau 100 gram pisang. Pisang juga merupakan sumber karbohidrat, vitamin A dan C, serta mineral. Manfaat tumbuhan pisang bukan hanya sebagai penyedia pangan, lebih dari itu tumbuhan pisang memiliki fungsi lain, yaitu getahnya dapat dijadikan sebagai penyembuh luka luar. Batang pisang juga memiliki banyak manfaat lain, di antaranya dapat mengobati berbagai penyakit seperti luka bakar, cacar mimisan dan kutil. Buah pisang juga tak kalah banyak manfaat, yaitu buah pisang bisa diolah sebagai makanan, salah satunya keripik pisang yang banyak digemari oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa perlakuan penanganan pasca panen yang perlu mendapat perhatian. Perencanaan panen dan pasca panen. Panen yang akan dilakukan harus direncanakan dengan baik agar didapatkan buah hasil panen dengan mutu yang optimal. Tingkat kehilangan hasil yang rendah dan biaya yang rendah sesuai dengan standar pasar yang sudah direncanakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan panen antara lain,
Kriteria berdasarkan standar sarana yang dibutuhkan tenaga kerja, biaya pemanenan, tingkat ketuaan buah merupakan faktor penting pada mutu buah pisang. Buah yang dipanen kurang tua meskipun dapat matang namun kualitasnya kurang baik karena rasa dan aromanya kurang baik. Sebaliknya, bila buah pisang dipanen terlalu tua, rasa manis dan aroma buahnya kuat tetapi memiliki daya simpan yang pendek. Karena itu tingkat ketuaan panen sangat erat kaitannya dengan jangkauan pemasaran dan tujuan penggunaan buah. Setelah dipanen, buah pisang dikumpulkan di tempat yang teduh, bersih, kering dan beralas serta tidak bertumpuk. Hindari penetesan getah dari tangkai yang dapat menodai buah pisang. Buah pisang dari sentra produksi diangkat dalam bentuk tandan atau sudah disisir di kebun dan dimasukkan dalam box. Pengangkutan pisang ke tempat pengumpulan dilakukan oleh petani dengan dipikulan ke rumahnya atau menggunakan truk atau mobil bak pengangkut. Apapun sarana angkut yang digunakan, yang harus diperhatikan adalah pengumpulan pisang harus hati-hati untuk menghindari kerusakan akibat benturan fisik atau mekanis. Penyisiran. Untuk menjaga kualitas buah pisang, cara terbaik dalam pengiriman buah adalah dalam bentuk sisir yang dikemas dalam box karton atau peti plastik. Pembersihan dan sortasi. Pembersihan dilakukan untuk membekukan getah sekaligus membersihkan debu dan kotoran yang melekat pada permukaan buah. Sisir-sisir pisang segera dibersihkan dengan cara merendam dalam bak pencuci dalam waktu singkat atau dicuci pada air yang mengalir. Pengkelasan. Kegiatan pengkelasan dimaksudkan untuk membedakan mutu atau kualitas pisang yang dibersihkan dengan merujuk pada standar atau persyaratan tertentu. Pengkelasan dilakukan sesuai dengan permintaan pasar berdasarkan asal sisir tandan atau bobot buah. Pengemasan. Pengemasan buah pisang bertujuan untuk melindungi buah dari kerusakan mekanis dan memudahkan penanganan selama pengangkutan untuk distribusi dan pemasaran. Pelabelan bertujuan untuk menunjukkan identitas produk. Tujuan penyimpanan adalah untuk mengontrol permintaan pasar tanpa menimbulkan banyak kerusakan atau penurunan mutu dengan cara menghambat proses enzimatis. Pemeraman. Buah pisang tergolong buah klimakterik, artinya, buah yang kurang tua saat panen akan menjadi matang selama penyimpanan. Namun, ada jenis-jenis pisang yang tidak membutuhkan pemeraman, seperti pisang mas. Buah yang cukup ketuaannya akan menjadi matang dalam 4-5 hari setelah panen tanpa perlakuan menyeragamkan kematangan buah. Pencatatan dan dokumentasi. Pencatatan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh kelompok tani atau gapoktan dalam penanganan pasca panen di bangsal pengemasan. Proses pengimbangan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi buah pisang secara nasional, sehingga kebutuhan buah pisang akan terus meningkat, maka perlu dilakukan pengembangan pisang baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Indonesia dikenal sebagai kawasan pusat asal-usul pisang di dunia. Indonesia juga punya varietas pisang yang lebih banyak daripada negara lain. Tapi, walau demikian, Indonesia hanya bisa masuk peringkat ke-7 dunia sebagai negara produsen pisang. Di Asia, Indonesia juga menjadi produsen pisang dan memenuhi kebutuhan 50% pisang di Asia. Tapi, walau demikian, menurut James Dale dalam makalahnya menyebut, produksi pisang Indonesia masih kalah dengan produksi pisang di India yang mencapai 26,2 juta ton per tahun dan Uganda yang mencapai 10,5 juta ton. Pada tahun 1995, produksi pisang di Indonesia hanyalah 3,8 juta ton dan pada tahun 2012 telah meningkat hingga 6,1 juta ton. Pisang merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, karena sekitar 45% konsumsi buah-buahan adalah pisang. Buah pisang, dari yang mentah, hingga yang telah diolah dapat mempertinggi nilai ekonominya. Berdasarkan data dari Departemen Pertanian Republik Indonesia, neraca perdagangan pisang di Indonesia mencapai 10.000 juta US dollar, atau kurang lebih 240.000 ton. Sebagai komoditas yang diperdagangkan, varietas-varietas pisang dikembangkan lewat proses seleksi, persilangan, pemuliaan, dan kultur jaringan. Sehingga, dihasilkan bibit unggul dengan sifat lekas tumbuh,
Berbuah besar dan manis, warna kuning emas, tahan penyakit, dan tahan cuaca kering. Pisang seperti pisang kepok, raja, mas, dan tanduk adalah yang termasuk digemari. Pisang itulah yang dikembangkan terus varietasnya. Di Indonesia, terdapat lebih dari 230 varietas dan kultivar dari pisang-pisang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.